Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Hari ini kita akan memulai perkuliahan yang kelima, mata kuliah, isu terkini, dan seminar profesi. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang konsep dan perencanaan kegiatan ilmiah. Masih bersama saya, Ibu Seri Sajana Prajna Wekadi Gunawan. Nah, dari mata kuliah ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat konsep acara atau kegiatan ilmiah, kemudian bagaimana merencanakan sebuah kegiatan ilmiah, dan minggu sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang jenis-jenis kegiatan ilmiah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian memahami konsep-konsep kegiatan ilmiah, kemudian memahami proses perencanaan kegiatan ilmiah, kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, dan mempraktekkan penyusunan konsep dan perencanaan kegiatan ilmiah. Ini adalah bagaimana menyusun konsep kegiatan ilmiah. Menyusun konsep kegiatan ilmiah tidaklah susah sebenarnya, ya. Yang penting adalah kita senantiasa mengikuti tahapannya. Pada dasarnya, semua kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dapat kita sebut sebagai kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah biasanya melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan diangkat oleh panitia atau penyelenggara. Misalnya, kegiatan ilmiah yang kita akan buat adalah sebuah konferensi, ya. Misalnya. Nah, konferensi adalah wadah yang tepat bagi orang-orang yang memiliki kesamaan minat untuk saling bertemu dan bertukar ide termutakhir di bidang masing-masing. Ya. Jadi Anda minggu lalu sudah mengenal apa itu seminar, apa itu simposium, ya. Apa itu lokakarya, ya. Apa itu konferensi? Ini saya ingatkan kembali bahwa konferensi adalah wadah yang tepat bagi orang-orang yang memiliki kesamaan minat untuk saling bertemu dan bertukar ide termutakhir, ya, terkini di bidang masing-masing, ya. Tentu kalau di kita maka konferensinya adalah tentang kesehatan, ya. Ini konferensi tentang kesehatan, ya. Anda bisa lihat pesertanya cukup banyak, ya, dan memenuhi sebuah ballroom, ya, sangat banyak pesertanya. Nah, mereka semua mempunyai kesamaan minat, ya, tentang topik tertentu yang menjadi tema sebuah konferensi. Anda diminta untuk menyusun sebuah rencana kerja. Jika Anda ingin mengadakan konferensi, mulailah dengan menyusun rencana kerja yang matang berikut sederet aktivitas yang perlu dilakukan. Misalnya, menentukan lokasi konferensi, apakah itu di hotel, di gedung pertemuan, atau bahkan di luar kota. Biasanya orang-orang Jakarta suka memilih Pulau Bali sebagai lokasi konferensi, ya, dengan berbagai pertimbangan. Kemudian membuat list peserta, menyusun materi, menyiapkan perangkat untuk presentasi, menyediakan konsumsi, dan berbagai kebutuhan lain yang harus dipikirkan dan direncanakan sebaik mungkin. Kemudian kalian juga diminta untuk membuat ruang lingkup, ya.
Maka kita mulai dengan membuat ruang lingkup peserta dan pembicara, yakni apakah konferensi kita ruang lingkupnya nasional atau internasional. Setelah menentukan ruang lingkupnya, kita harus mempertimbangkan tema apa yang bersifat global untuk konferensi internasional, atau isu nasional untuk konferensi yang bersifat nasional, atau isu lokal untuk sebuah konferensi yang bersifat lokal, ya, atau isu regional untuk sebuah konferensi yang bersifat regional. Misalnya hanya untuk kawasan ASEAN, ya, atau untuk kawasan Asia saja, ya. Tema-tema yang mana yang menjadi kepedulian dari orang-orang pakar-pakar kesehatan di ASEAN. Nah, itu yang akan menjadi tema. Ya. Kemudian nasional. Tema-tema nasional saat ini adalah isu mengenai stunting, penyakit malaria yang bersifat endemis di beberapa daerah tertentu, seperti di Papua, ya, dan beberapa kepulauan. Kecacingan atau cacingan yang bahkan di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dekat dengan Jakarta di pusat kota ini, masih menjadi gangguan kesehatan di anak-anak usia di bawah 10 tahun. Kemudian rabies. Rabies juga menjadi masalah kesehatan di Bali dan di Nusa Tenggara Barat lainnya. Kalau isu global adalah, misalnya saat seperti sekarang adalah pandemi COVID-19. Ya, itu adalah isu global. Kemudian yang masih menjadi isu global adalah HIV/AIDS, ya. Kemudian kerusakan pada mata karena radiasi dari laptop, dari handphone, ya, dan penyebab lainnya. Kemudian masih menjadi masalah adalah sanitasi lingkungan, itu masih isunya global. Kemudian penyediaan air bersih, banyak dari orang-orang di dunia ini yang tidak mendapat akses yang mudah untuk mendapatkan air bersih. Karena itu, isu penyediaan air bersih pun masih menjadi isu global. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim atau kita ada mengenal istilah lagi climate change dengan global warming dan sebagainya yang memicu munculnya gangguan kesehatan baru. Ini juga menjadi isu global, ya. Nah, pemilihan tema ini amat penting untuk menarik peserta konferensi untuk hadir. Mereka akan merasa apakah sesuai tema dengan kepedulian mereka, ya, sehingga mereka punya alasan untuk hadir. Kemudian setelah kita menentukan tema besar, ya, isunya bisa nasional, internasional, atau regional, atau bahkan lokal, ya. Lokal maksudnya misalnya konferensi hanya diperuntukkan di Pulau Kalimantan saja, ya, itu adalah lokal, ya. Tetapi ini jarang terjadi, ya. Biasanya kita akan sebuah konferensi lebih suka menghadirkan orang-orang dengan di berbagai belahan bumi supaya mendapat perspektif yang luas, ya. Nah, setelah tadi kita memilih tema, maka kita akan membuat subtema. Nah, subtema ini mengacu pada tema besar, ya. Para pakar akan dipilih, ya, sebagai komite ilmiah dalam subtema tersebut. Nanti saya berikan contohnya, ya. Contoh tema besar adalah, ini adalah isu global, ya, COVID-19. Apa dan bagaimana? Misalnya itu adalah tema besar kita. Maka subtemanya merupakan sudut pandang dari beragam sisi tentang COVID-19.
Misalnya, dari sudut pandang epidemiologi, dari sudut pandang virologi, ya ini tentang virusnya, kemudian dari sudut pandang promosi kesehatan, dari sudut pandang kesehatan keluarga, dari sudut pandang lingkungan, ya, dan seterusnya. Subtema ini penting untuk menilai kesesuaian dari artikel-artikel yang akan dipresentasikan dalam sebuah konferensi. Maka memilih dosen atau akademisi yang diakui oleh banyak orang adalah suatu kemestian dalam sebuah konferensi. Kemudian merencanakan kegiatan ilmiah. Tujuan dari kegiatan ilmiah ini biasanya terlihat dari judul tema besar yang sudah kita bahas di poin pertama tadi. Konsep acara juga harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Misalnya, kita ingin memberikan sentuhan futuristik, ya, atau tradisional, ya. Ini konsep dari acara sebuah kegiatan ilmiah. Kita juga harus memilih pembicara yang reliable, ya, dapat dipercaya, dan prominent person. Prominent artinya orang-orang yang menonjol, baik secara keilmuan. Biasanya kalau untuk kegiatan ilmiah kita memilih yang secara ilmuwan yang memang populer, ya. Kemudian karya-karyanya juga banyak berupa buku, berupa seminar-seminar, ya, berupa karya tulis baik di media massa maupun di jurnal, ya. Bisa orang-orang ini bisa dari unsur pemerintahan, bisa dari unsur universitas atau lembaga nasional atau lembaga internasional lainnya. Nah, ini mencari pembicara yang tepat. Carilah pembicara yang menarik. Kalian amat boleh untuk melihat dari media sosial, ya. Bisa juga melalui riset Gate atau Google Scholar. Atau perhatikan pembicara-pembicara yang diwawancarai oleh media-media di televisi atau cetak yang benar-benar memberikan pencerahan, ya. Jadi jangan pilih pembicara-pembicara yang tidak memberikan aura positif di konferensi Anda, ya. Jadi usahakan memilih pembicara-pembicara yang senantiasa menyampaikan, meskipun misalnya datanya bersifat negatif, ya, tetapi dia menyampaikannya dengan positif, ya. Kemudian jangan dari partai politik tertentu, kecuali memang topiknya adalah dimensi politik, ya. Mengapa jangan sampai konferensi Anda itu menjadi alat, ya, atau kendaraan bagi kelompok tertentu atau golongan tertentu yang berafiliasi atau simpatisan dari partai politik, ya. Ingat, kita berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang banyak orang sesama manusia, maka upayakan kita fokus pada hal tersebut, ya. Kemudian lokasi acara. Setelah kita dapat merencanakan di mana akan diadakan sebuah konferensi, sesuaikanlah dengan target peserta. Apakah di aula kampus, ya? Apakah di hotel atau di sebuah gedung pertemuan tertentu. Jenis kursi dan sifat pertemuan pun mesti direncanakan sebaik mungkin. Kursi dan meja disesuaikan dengan kenyamanan dan jumlah peserta. Kemudian yang perlu kita pikirkan lagi adalah konsumsi. Demikian pula dengan konsumsi juga mesti direncanakan dengan baik. Jangan sampai ada makanan basi dan tidak cukup untuk peserta. Makanan biasanya disediakan oleh hotel atau tempat penyelenggara dengan paket-paket yang menarik sesuai dengan anggaran yang ada. Ya. Kemudian sponsor. Ingat bahwa kegiatan ilmiah ini memerlukan modal. Itu sebabnya alangkah baik penyelenggara
sudah mempunyai modal yang cukup dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensponsori kegiatan ilmiah. Sponsor-sponsor juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai penyelenggara. Misalnya, jika konferensi kesehatan, sepatutnya sponsor yang dipilih bukanlah iklan rokok, ya. Itu contohnya, ya. Meskipun ada juga beberapa kegiatan olahraga yang iklannya adalah iklan rokok, ya. Oke. Kemudian yang perlu kita pikirkan juga adalah wajib ya, adalah TOR atau Term of Reference. Simulasi penyusunan konsep dan proposal kegiatan ilmiah ini kita lakukan bersama-sama mengacu pada poin 1 dan 2 tadi. Kita akan membuat TOR. TOR diharapkan memuat ya, ada di dalam TOR adalah latar belakang masalah. Jadi mengapa kita ingin melaksanakan sebuah konferensi. Kemudian tujuan dari kegiatan ilmiah kita. Kemudian tema kegiatan ilmiah, jadwal acara atau rundown, ya. Kemudian anggaran yang diperlukan, ya. Kemudian susunan panitia dan kontak person, ya. Anggaran yang diperlukan ini disampaikan juga bagaimana kalau misalnya pihak sponsor ingin bekerja sama. Itu juga Anda sampaikan di dalam anggaran yang diperlukan, ya. Kemudian promosi. Promosi bisa menggunakan poster, ya, e-poster, radio, televisi, atau word of mouth. Atau promosi dari mulut ke mulut, ya. Ini amat baik, ya. Terutama jika pembicara dan moderatornya sudah banyak dikenal halayak ramai atau komunitas yang sesuai dengan tema kegiatan ilmiah kita, ya. Nah, saya harapkan Anda tetap membaca modul, link, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan bagaimana kita akan membuat kegiatan ilmiah. Sebab dalam mata kuliah ini kita diamanatkan untuk membuat kegiatan ilmiah. Ya, kita beruntung karena untuk masa pandemi ini kita melaksanakannya dengan cara daring. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.